Pagi teman-teman, kita sudah masuk di bab 15. Mohon maaf hari ini, mohon maaf untuk bab 15 ini saya hanya bisa memberikan video. Semoga hasil mengertinya tidak jauh berbeda ketika saya berikan melalui Zoom. Bab 15 judulnya adalah hewan dan tumbuhan. Tata bahasanya seperti biasa ada 4. Yang pertama ada kata benda tambah mutada. Ini nempelnya dengan kata benda ya teman-teman. Jadi man mutada ini nempelnya dengan kata benda. Mari kita lihat bagaimana man mutada ini eh, mari kita lihat bagaimana konteks penggunaan atau situasi dalam dialog di mana si man mutada ini bisa digunakan. Ini kurang lebih contoh dialognya seperti dalam dialog antara A dan B, di mana A bertanya, bagaimana perjalanan kali ini? Bagaimana perjalanan kali ini? Memang menyenangkan, tapi tidak sebaik perjalanan sebelumnya. Pemandangannya juga kurang bagus. Di sini teman-teman lihat, saya selalu memberi warna merah. Saya selalu memberi warna merah untuk memberi tanda tata bahasa apa yang kita pelajari dan tata bahasa tersebut sepadan dengan apa dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tata bahasa manmotada itu bisa disepadankan atau bisa diartikan dengan tidak sebaik dalam bahasa Indonesia. Jadi, tidak sebaik perjalanan sebelumnya. Perjalanan sebelumnya ini kan kata benda. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa rumusnya ini menempel dengan kata benda. Nah, tapi selalu diingat teman-teman bahwa rumus dalam bahasa tata bahasa dalam bahasa Korea itu selalu nanti posisinya akan menjadi kebalikannya dari posisi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tidak sebaik perjalanan sebelumnya, maka ketika di bahasa Korea kan menjadi perjalanan sebelumnya dulu baru tidak sebaik. Perjalanan sebelumnya kita bisa pakai perjalanan sebelumnya sebelumnya pun diterjemahkannya sebelumnya dulu ya Robun. Sebelumnya itu adalah Chon, sebelumnya itu Chon perjalanan Yoheng. Chon Yoheng, nah tidak sebaiknya itu adalah man, nempelin mannya Motheo. Motheo, ya man Motheo akan ada tapi berarti man Motha, kan man Mothada kan ya Rabun ya, ada ditambahkan tetapi man Mothajiman gitu, gitu ya. 전 여행만 못하지만 뭐 그래도 재미있었어요 gitu ya. 네, 재미있었어요. 재미있었어요. Ya, menyenangkan sih, walaupun tidak sebaik perjalanan sebelumnya gitu ya. 경치도 뭐 별로 좋지는 않았어요. 경치도 별로였어요 gitu. 별로였어요. gitu. Kita lihat konteks yang kedua, bagaimana dengan komputer barunya? Ya, yang baru juga lumayan sih, tapi kecepatannya tidak sebaik yang lama. Ini juga sama. Yang lama ini adalah kata benda. Tidak sebaiknya adalah rumus, maka kita terjemahkan dulu yang lama. Yang lama misalnya kita bisa bilang eh eh con itu juga boleh yang dulu ya. Conko boda, ko-nya itu yang bendanya. Conko tidak sebaik. Berarti conkoman bothada, mot, tambah lagi. Mothajiman gitu. Mothajiman. Nah, apanya nih yang tidak sebaik yang lama kecepatannya? Berarti di sini soktoga 속도가 전koman 못하지만 gitu ya. Ini juga bisa kita artikan 전보다 좋지 않지만 gitu sebenarnya Rabun ya. 속도가 전koman 못하지만 뭐 쓸만해요 gitu ya. Lumayanlah masih bisa dipakai 쓸만해요. Seperti itu ya Rabun ya kurang lebih konteksnya dalam dialog seperti ini
teman-teman bisa menggunakan tata bahasa manmothada ketika teman-teman itu ngomong tidak sebaik gitu ya. Jadi ketika muncul kata tidak sebaik yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, maka teman-teman bisa menggunakan tata bahasa manmothada. Oke, jadi kata benda monthada ini digunakan saat membandingkan dua hal dan menyatakan bahwa hal salah satunya tidak sebaik yang lain. Ini tidak sebaiknya. Jadi ada yang satu dan yang dua gitu kan ya. Tapi yang satu tidak sebaik yang dua gitu kan. Yang satu tidak sebaik yang dua gitu ya Rabun ya. Tapi salah satunya itu tidak akan sebaik dengan yang dibandingkan gitu. contohnya 운동 실력은 형이 동생만 못해요. berarti kemampuan olahraga si kakak tidak sebaik si adik gitu. 멀리 사는 친척이 가까운 이웃만 못한다는 말이 있어요. Jadi ada pepatah, benarnya ada pepatah, danan ini nennya yang daknya mengatakan. Ada pepatah yang mengatakan keluarga yang tinggal jauh ya, tidak akan sebaik tetangga dekat. Jadi ada apa-apa sudah pasti tetangga lebih dahulu daripada kakak kandung kita yang tinggal di daerah misalnya Bogor gitu ya atau di Jogja ya ketika datang ya akan mereka akan bantu tetapi untuk apa namanya bantuan paling pertama ketika kita ada apa-apa ya pasti akan datang dari tetangga. Makanya ada istilah keluarga dekat itu tidak akan secepat atau tidak akan tanggap gitu, tidak akan secepat eh, tanggapnya tidak akan secepat tetangga gitu. Nih, selanjutnya backbone dengan gosi 한번 보는 것만 못합니다. Jadi ketika misalnya ya Rabun, ini kan ada mendengar 100 kali tidak sebaik melihat satu kali. Teman-teman lihat di sini. Tadi saya bilang tidak sebaik itu, ya kan? Tidak sebaiknya kan ini kan man mutada harus menempel dengan kata benda. Tapi melihat ini bukan kata benda ya Rabun. Ini kata kerja. Ya kan? Melihat itu kata bahasa Koreanya apa? Boda kan? Berarti boda satu kali hanbon boda, ya kan? Hanbon boda. Nah, kan nggak boleh Sen. Tadi saya bilang kan harus kata kerja, harus kata benda, bukan kata kerja. Oleh karena itu harus dibendakan. Bagaimana dibendakannya? Berarti ya Robun pakai apa dibendakannya? Yaitu got kan ya Robun kita udah belajar berapa kali pembentuk kata benda kan? Hanbon bo kata bendanya yang ganti dengan warna apa nih? Ini, biar ya Robun notice ya. Ambon, bonen, got. Nah, gotnya ini pembentuk kata benda. Jadi walaupun pakai kata kerja tidak apa-apa. Tinggal nanti teman-teman bendakan dulu sebelum nempel dengan rumusnya. Bonen got ya. Bonen got. Saya ganti warna dulu. Oke, warna ini. Bonen got. Baru dia tambahkan man mothada. Man. Lu nggak muat ya Rabun. Motheo gitu. Jadi di sini mendengar 100 kali tadi ya backbone dan engkau ini juga kan sama. Mendengar 100 kali ini kata benda ini kan subjek ya Robun. Subjek itu kan harus kata benda, ya kan? Sementara di sini mendengarnya adalah kata kerja. Maka dibendakan dulu nih dengan got. Tambahkan i, itu kan sudah jelas penanda subjek ya Rabun. Jadi walaupun ada kata kerja di subjek, nggak apa-apa, asal teman-teman ketika nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Korea harus dibendakan. Karena Indonesia memang tidak punya bentuk non-kotin. Ya udah, karena posisinya di depan ya sudah dianggap kata benda gitu ya. Backbone dengan goshi
mendengar 100 kali tidak sebaik melihat 1 kali. Memang mata itu lebih dipercaya daripada telinga. Salah. Muosidен지 지나친 것은 ini juga segala sesuatu yang berlebihan, ya kan? Mien gosen ini segala sesuatu ya. Salah. Mien gosen ini gotnya sesuatu, jinacida ini berlebihan. Bentar ya, biar ya Rabun nggak bingung. Jadi gotnya ini sesuatu, niennya ini yang, jinacida itu berlebihan. Jadi gotnya sesuatu, niennya ini yang, jinacida berlebihan gitu kan ya. Segala sesuatunya itu salah. Eh, Mosi denjinya itu segala gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan tidak sebaik kekurangan gitu ya. Maksudnya apa ya Rabun ya? Jadi yang berlebihan itu tidak lebih baik daripada kekurangan. Jadi berlebihan itu nanti jadinya nggak baik ya Rabun. Jadi lebih baik kurang daripada berlebihan gitu. Oke. Jadi bisa juga ternyata ditulis dengan bentuk yang boda mothada ya Rabun. Jadi simannya diganti boda. Boda ini sama man, berarti sama dengan ya Rabun gitu. Yong이 동생만 못하다, yong이 동생보다 못하다 gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk man 못하다, bisa dalam bentuk 보다 못해요. yong이 동생만 못해요, yong이 동생보다 못해요 gitu ya. Lagi pelekatannya kata benda mau konsonan vokal langsung pakai man atau langsung pakai 보다 gitu ya. Misalnya misalnya kalau untuk ramah gitu ya, ya kalau ramah misalnya cakhan gosen, yang ramah itu cakhan gosen 선생님이 학생만 못해요. Jadi artinya kalau untuk ramah guru itu tidak sebaik murid-murid. Jadi ya lah yang baik gitu ya, yang ramah. 선생님보다 여러분도 착하죠. Oke, coba kita lihat contohnya di sini. 요즘도 식당이 손님이 많아요. Belakangan juga pelanggan di restoran banyak. 물경기라서 올해는 작년만 못해요. 물경기라서 잠깐만요, 여러분. 선생님 갑자기 물경기라는 말은 확실하지 않아서 한번 확인해 볼게요. Oh, krisis ekonomi. Rasonya ini karena ya Rabun ya, karena bulgyonggi temune ya Rabun. Bulgyonggi raso atau bulgyonggi temune, bulgyonggi ini krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi tahun ini manmoteo tidak sebaik tahun lalu. Jadi pelanggannya banyak berkurang. 친구들하고 같이 사니까 어때요? Bagaimana setelah tinggal bersama dengan teman-teman? Oh, karena tinggal 생활하다 itu salda ya Rabun, sanika gitu. Karena 생활하니까 sanika gitu ya. Karena tinggal bersama beberapa orang atau karena beberapa orang tinggal bersama ya tidak sebaik tinggal sendiri. Ya memang bagusnya gitu kan, tapi eh, menurut si B ini karena banyak orang di dalamnya ya tidak akan sebaik tinggal sendiri. Karena kalau tinggal bersama kan harus saling jaga perasaan, nunci boda, harus
lihat sana sini, nunci badah ya, nunci badah itu, nunci를 보다 ya, jadi harus nunci bayo, jadi harus peka gitu ya, harus 신경 써야 돼요, harus apa perhatian sana sini gitu kan ya, terus eh, apa namanya ya harus 배려하다, saling bertoleransi gitu ya. 그래서 어, 혼자 살 때만 못해요. Jadi tidak sebaik ketika ini udah kata benda ya, makanya bisa nempel dengan tidak sebaik ketika tinggal sendiri. Nih, 여러분, silakan ini dipilih untuk jadi dari 1 sampai 6 pilih satu, يربون, diperhatikan baik-baik ya. Ada yang mengerjakan ternyata hanya menerjemahkan saja. Hmm, pilih satu, pilih satu, lalu terjemahkan, lalu hasil terjemahan eh, jadikan sebagai jawaban dari pertanyaan atau pernyataan. Jadi saya rasa hidup di desa, misalnya ambil nomor 5, saya rasa hidup di desa tidak sebaik hidup kota. Nah, kalau teman-teman mau, ya boleh juga bikin dulu pertanyaannya dalam bahasa Indonesia atau pernyataan dalam bahasa Indonesia. Saya rasa hidup di desa tidak sebaik hidup di kota. Mungkin pertanyaannya bisa bagaimana hidup di desa gitu ya. Atau eh, hidup di desa itu sangat nyaman dan tenang loh gitu kan ya. Nah, ini menjadi tanggapan jawaban. Ya saya rasa hidup di desa tidak sebaik hidup di kota gitu ya. Seperti itu ya Rabun, bukan hanya pada tahap terjemahan saja. Kalau pada terjemahan saja sudah dipastikan nilainya hanya 60. Ini pun belum dilihat apakah ada kesalahan ketika menerjemahkan si tata bahasanya. Baik, kalau begitu eh, kita lanjutkan ya ke tata bahasa berikutnya. Baik, ya, kita lihat ya. Yang kedua adalah kata kerja. Kali ini tata bahasanya menempel dengan kata kerja. Jadi ada el real ke anira. Oke, kita lihat bagaimana konteks atau situasi penggunaan di mana tata bahasa ini bisa dipakai. Dalam dialog seperti apa sih tata bahasa ini bisa dipakai? Berikut adalah konteksnya. Seperti dalam percakapan antara A dan B, A bilang, aku akan istirahat di rumah saja akhir pekan, nggak mau kemana-mana. Mungkin si A ini tipikalnya yang introvert dan dia lebih senang melewatkan waktu itu sendiri di rumah ketika ada waktu libur gitu ya, atau tidak kerja. Nah, di sini B-nya bilang, aduh kamu tuh istirahat terus di rumah, jangan hanya istirahat lah gitu kan ya. Coba pergi liburan ke tempat yang dekat. Jadi dengan begitu kamu gak depresi. Kalau terus-terusan kayak gitu depresi loh, gitu mungkin kata B ya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika teman-teman mau melarang, jangan hanya istirahat di rumah gitu. Jangan hanya terus ada kata kerja. Nah, jangan hanyanya inilah yang bisa kita eh, terjemahkan atau kita padankan dengan elke anira itu di dalam bahasa Korea. Jadi, jangan hanya inilah yang atau real ke anira. Nah, istirahat kan itu apa ya, Robun? Suida, ya kan? Suida. Maka dari sini kita terjemahkan menjadi suidanya dulu. Hmm, jadi suidanya dulu, suida, danya dibuang, ya kan? Sui, nah karena dia berakhiran vokal, jadi pakainya swil. Oke,
Anira gitu ya. Jadi di rumahnya di mana taruhnya teman-teman? Ya betul sekali depan berarti 집에서 집에서 쉴 게 아니라 gitu ya. 집에서 쉴 게 아니라 가까운 곳에 여행 다녀오는 게 어때? 아니면 여행 다녀와봐 gitu. Dia bilang tadi, 나는 그냥 이번 주말에 그냥 집에서 쉴래. Terus temannya bilang, 야, 집에서 쉴 게 아니라 가까운 곳에 가서 한번 다녀와봐. Gitu. Kedua, aku bertengkar dengan teman dan ingin mengabaikannya saja. Nah, oke. Lalu misalnya aku bertengkar dengan teman dan ingin mengabaikannya saja gitu kan ya. Nah, si B nggak setuju. Janganlah bertengkar terus nggak ngomong-ngomongan kayak gitu. Mau sampai kapan gitu kan. Jadi si B-nya menyarankan memang jangan real Anira ini sering dipakai untuk sebenarnya melarang gitu ya teman-teman. Tapi belakangnya biasanya akan diikuti dengan saran gitu ya. Misalnya jangan coba mengabaikannya gitu. Justru cobalah bicara jujur dengannya gitu. Berarti di sini mengabaikannya kita terjemahkan dulu apa ya mengabaikan misalnya naduda ya Rabu naduda atau eh karena tuda tapi pakainya musihata gitu ya atau musihata gitu ya. Jadi di sini kita terjemahkan dengan musiha tambahkan akan berakhiran vokal berarti musihal ke Anira gitu. Misalnya kayak Anira eh dengannya gitu ya atau kerang gitu ya. Kerang 솔직하게 이야기해 봐 gitu. Ujiannya sulit sekali, aku ingin menyerah gitu kan ya. Janganlah nyerah begitu saja. Jadi biasanya untuk melarang tapi belakangnya nanti ada saran. Nah, ini saran ini ditandai dengan kata cobalah, cobalah gitu. Coba ini kan menunjukkan kata perintah, teman-teman ya. Jadi jangan menyerah gitu. Menyerahnya apa, teman-teman? Ogi hada. Ogi hada. Kenapa sih nih? Oh, ini deh. Ogi ha. Berarti elke anira pogi hal ke Anira gitu. Pogi Haki Anira. Betul sekali gitu ya. Eh Nika 이제 tidak mengerti ya. 이해 못한 부분을 다시 숙지해봐. 다시 공부해봐 gitu ya. Nah, lebih seperti itu ya Rabun ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi real ke Anira itu digunakan saat menyarankan bahwa daripada melakukan suatu tindakan yang dimaksud lebih baik melakukan tindakan yang lebih baik gitu maksudnya daripada melakukan tindakan yang eh, dimaksud oleh yang tadi menjadi A gitu ya Rebun ya lakukanlah tindakan yang disarankan oleh si B gitu. Jadi daripada melakukan tindakan itu lebih baik melakukan tindakan ini dan ini tuh biasanya adalah saran yang lebih baik daripada tindakan itu gitu. 아프면 잠을 게 아니라 병원에 가는 게 어때요? gitu ya. Kalau sakit jangan hanya menahan saja gitu kan ya. Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit gitu. Kalau sakit bukannya menahan gitu ya. Ya aniranya kan ini dari bukannya. Pokoknya kalau sakit jangan hanya menahan gitu ya. Belakangnya kan ada saran, bagaimana kalau ke rumah sakit? Contoh berikutnya, sekarang
Jangan hanya ini realnya susah dipisahin ya walaupun kalau udah diketik. Sekarang jangan hanya merencanakan liburan, ya kan? Kira-kira bukannya atau jangan hanya ya Rabun. Jadi teman-teman bolehlah terjemahkan dengan jangan hanya gitu ya Rabun ya. Bukan hanya atau tadi apa? Jangan hanya atau bukannya gitu ya Rabun ya. Pokoknya kalau dalam bahasa Indonesia itu nanti jangan hanya, bukannya silakan teman-teman terjemahkan dengan Al-Qa'anira. Contohnya lagi di sini, bukannya atau jangan hanya atau, jangan hanya, bukan hanya atau bukannya. Merencanakan di sini liburan, oke. Oh ini saya lupa hijau kan ini ya, Bun. Tapi dari sini bisa kelihatan kok. Jadi 심심하면 텔레비전만 볼 게 아니라 gitu kan ya. Eee, jangan hanya menonton TV. Menonton TV berarti di sini, television boda, ya kan? Nah, jangan hanyanya ke anira gitu kan, jangan hanya menonton, malah sering juga ditambahkan man ya Robun, ya. Jadi di sini juga bisa camkiman, nggak bisa kalau misalnya ada kata bendanya ya, misalnya 지금은 여행 계획만 세울 게 아니라 kalau ada kata bendanya ya teman-teman ya. Contohnya lagi, 점심시간이 다 되는데 커피를 마실 게 아니라 ini ya Robun ya, 점심시간 다 되는데 jangan hanya minum kopi gitu kan, sudah waktu makan siang gitu kan. 점심시간 다 되는데 udah makan siang nih, jangan cuma minum kopi, kopi만 마실 게 아니라 같이 점심을 먹는 게 좋겠어요 gitu kan ya. Mungkin diet kali ya. Jadi diet dia karena diet dia minum kopi. Jadi minum kopi, minum kopi, kopi를 마시다 gitu kan ya. Daripada di sini pakai daripada. Oke, boleh kita daripada minum kopi atau jangan hanya minum kopi gitu ya maksudnya bisa diganti juga dengan daripada. Kopi를 마실 게 아니라 jangan hanya minum kopi, sebaiknya makan bersama dengan kita gitu. 살이 찐다고 밥을 굶을 게 아니라 운동을 하세요. Gitu. Kalau kamu bilang berat badan naik, ya jangan hanya diet dong, jangan hanya tidak makan. Bubble kumta itu kan sebenarnya kelaparan ya Rabun, diet gitu ya. Jangan hanya, kelaparan gitu, jaga makan gitu, tidak makan gitu, lebih baik olahraga. Jadi daripada melakukan tindakan tidak makan, sebaiknya berolahraga. Nah, sebenarnya ya Rabun kalau ya Rabun, perhatikan baik-baik, Al-Qiyamah ini bisa kita ganti menjadi, ji 말고, 잠시 말고 gitu. 여행 계획을 세우지 말고, ya kan? Artinya kan juga melarang kan, jangan begini, begini bagaimana? Ya, jangan begini, begitu bagaimana? Gitu. Sini juga television만 보지 말고, 보지 말고, gitu kan ya. 커피만 마시지 말고, gitu ya. 밥만 굶지 말고 운동을 하세요. Gitu ya. Sebenarnya merupakan sinonim dari Jimalgu, tapi Elkanira itu memang dipakai untuk intermediate. Kalau Jimalgu kan memang teman-teman sudah pelajari di dasar ya. Oke, jadi tata bahasa ini sering diikuti dengan kalimat permintaan, perintah atau saran. Permintaan yang bagaimana? Itu tadi teman-teman. Nenge ote ini kan permintaan, ya kan? Perintah bagaimana? Perintah berarti haseyo ya kan, "Sanchikira tuh haseyo," gitu kan, "seo" ini kan perintah gitu kan. Lalu saran bagaimana? Ini "nenke jokesoyo," gitu. Dari situ udah kelihatan ya. Tadi saya udah bilang, Rilke Anira ini karena sama dengan Jimalku, kan melarang ya, melarang tapi belakangnya biasanya akan diberikan, saran gitu, akan diberikan perintah yang di mana, saran, perintah, atau permintaan ini merupakan tindakan yang lebih baik daripada yang tindakan menempel dengan si rumus tersebut gitu ya. Tadi seperti saya juga sudah praktekkan, bisa ditambahkan man, tapi kalau kata benda ya misalnya kayak gini, cekman, igolke anira gitu ya. Kalau tadi kata camta itu kan kata kerja, ya udah nggak usah dipakein gitu ya. Camelke anira, kalau ini kan memang kebetulan di depan kata kerjanya ada objek. Nah, ketika ada objek, ya Rabun boleh tambahkan mannya gitu ya.
책만 읽을 게 아니라 읽지 말고 나가서 놀아라 gitu kan ya. Ini melarang tetapi belakangnya ada perintah atau saran gitu ya. Dia menempel dengan kata kerja ketika berakhiran konsonan pakai ilki anira, berakhiran vokal pakai rilki anira. Teman-teman, kadang-kadang teman-teman di sini kurang memperhatikan, main dipasangi semua ilki anira saja. Tidak demikian ya Rabun. Mohon diperhatikan nanti ketika ujian ini justru ini kalau salah saya pasti kurangi nilainya 1 sampai 2 gitu ya. Ini kalau konsonan dengan ilki, kalau vokal dengan rilki. Oke, jadi kita lihat di sini 피곤해서 좀 자려고요 gitu kan. Aduh aku mau mau tidur aja karena lelah gitu kan. Jangan karena lelah gitu ya. Ya kamu bilang lelah, ya jangan hanya tidur gitu ya. Jangan hanya tidur gitu. 잠만 짧게 아니라 잠만 자지 말고 나가서 운동 좀 하세요. Karena pigonheo itu bisa jadi karena kurang olahraga, bukannya karena lelah gitu ya. 저는 집에서 애완동물을 키우는 것은 반대예요. Aku menentang gitu kan ya, melihara hewan peliharaan di dalam rumah gitu kan. Aduh, kamu tuh jangan bilang tidak tidak apa, kamu jangan bilang nggak mau aja dong gitu kan ya. 무조건 싫다고 무조건 싫다고 할 게 아니라 좋은 점은 없는지 생각해 보세요 gitu ya. Cobalah pikirkan gitu ya, hal baiknya, tidak adakah hal baiknya gitu. 좋습니다. 여러분, ini seperti biasa perintahnya sama seperti tadi yang man mot hada ya, saya tidak mengulang. Silakan dipilih satu. Baik, kita langsung menuju ke tata bahasa berikutnya. Tata bahasa berikutnya adalah eroso. Nah, ini sama lagi nih seperti yang tadi man mot hada nempelnya dengan kata benda. Roso itu gimana sih konteksnya dalam dialog teman-teman? Kita lihat ya. Ini kebetulan contohnya kalimat, tapi nanti bisa juga dalam dialog. Nanti kurang lebih coba kita lihat dialognya seperti apa kalau misalnya sebagai kalimat-kalimat ini merupakan potongan dari atau penggalan dari dialog gitu ya. Hmm, sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi para siswa gitu kan ya. Misalnya ini merupakan B, A-nya bagaimana? Menurut kamu guru itu sosok yang bagaimana sih gitu? Atau menurut kamu eh, jadi guru harus bagaimana gitu? Ya, dijawab sama B. Sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi para siswa. Nah, seperti itulah ya. Jadi ketika muncul kata sebagai dalam percakapan yang teman-teman ingin percakapan ini dalam bahasa Korea, maka sebagainya itu bisa dipadankan dengan rumus eroso gitu ya. Rabunnya dengan eroso kalau konsonan, rosso kalau vokal. Nah, berarti seorang guru kan berarti 선생님 ya Rabun ya. Son, teng, nim. Nah, karena berakhiran konsonan, maka sebagainya pakai eroso. 선생님으로서 학생들에게 teladan itu 모범이 되어야 한다 gitu ya. Ini juga sama nih sebagai orang tua, misalnya ini merupakan penggalan gitu kan ya. Kalau kita mau ngomong aja ini sebuah kalimat gitu ya, misalnya sebagai orang tua penting untuk menghormati keputusan anak. Dijawab sama B, ya saya setuju. Mentang-mentang orang tua, semua harus keputusan orang tua itu sangat tidak benar misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini sebagai orang tua, si sebagai ini bisa kita padankan dengan si rasa. Orang tua itu apa ya Rabun? Bumo, pakainya bumo aja ya Rabun, gak usah pakai bumonim kan kita sedang tidak apa namanya membicarakan orang tua kita, tapi orang tua secara umum jadi ya Rabun tidak tambahkan nim juga tidak apa-apa. Bumo, nah karena ini berakhiran vokal, kebetulan berarti pakainya yang roso ya, bumo, roso, 아이들의 결정을 존경할 필요가 있다 atau 존경하는 것이 중요하다 gitu. Oke.
Saya hadir dalam rapat ini sebagai perwakilan gitu kan ya. Si A mungkin ini mungkin misalnya B. Maka si A-nya bilang gimana? Mohon maaf, apakah Anda mendapat undangan dari kami? Ya, saya hadir dalam rapat ini sebagai perwakilan misalnya PT Angin Ribut gitu ya. Oke, perwakilan itu bisa kita terjemahkan dengan depyo ya Rabun. Depyo. Nah, sebagainya karena berakhiran vokal berarti depyo rosso. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Nih, nah di sini rumusnya adalah kata benda plus aerosol. Kata benda plus aerosol. Digunakan saat menyatakan status, identitas, atau kualifikasi seseorang ya. Atau sesuatu. Ya, berarti kan menyatakan statusnya sebagai apa, identitasnya sebagai apa, kualifikasinya sebagai apa, dalam melakukan tindakan yang disebutkan bersamanya. Misalnya, statusnya sebagai mahasiswa. Hak생 berarti statusnya sebagai mahasiswa, 학생으로서 sebagai siswa, 학생으로서 공부해야 한다 gitu kan. Saya harus belajar sebagai seorang siswa gitu kan ya. Oke, kalau sebagai identitas misalnya identitasnya apa misalnya? Status identitas mirip lah ya Rabun. Identitasnya misalnya 대통령 gitu sebagai presiden. 대통령 misalnya. 대통령으로서 berarti berakhiran vokal juga ya, konsonan juga ya. 대통령으로서 berarti Anda sebagai presiden harus melindungi rakyat. Apa ya, Rabun? 대통령으로서 국민을 지켜야 한다. 지켜야 한다. Gitu ya, Rabun ya. Atau sebagai kualifikasi. Kualifikasinya misalnya sebagai atlet gitu kan ya. Kualifikasinya dia sebagai atlet misalnya. Berarti 선수 misalnya, 선수. negara misalnya, atlet negara. 국가 선수로서 berarti 국가 선수로서 저는 국가 선수로서 우리나라의 이름을 빛나게 해야 한다. harus menyinarkan nama Indonesia, nama negara gitu ya. coba kita lihat di sini. 나는 내 학생 때 학생 기자로서 미국에 간 적이 있다. Saya pernahnya sampai nian kita ya. Saya pernah pergi ke Amerika sebagai reporter mahasiswa. Oh, oke. Ya, sebagai reporter siswa ketika saya mahasiswa. 김 선생님 결혼식에 직장 동료로서가 아니라 학교 후배로서 전역했다. Oke. Aduh ini kurang ini. Enggak, saya lupa. Nih. Jadi saya hadir sebagai junior juniornya eh, Bapak Kim ya, juniornya Guru Kim lah ya, bukan sebagai eh, rekan sejawat gitu. Jadi saya hadir di pernikahan eh, Guru Kim atau Mister Kim gitu ya, bukan sebagai teman kerjanya, tetapi sebagai adik kelasnya. Dulu mungkin dia di satu kampus, satu kerjaan sekarang ya, tapi hadirnya itu tidak sebagai teman sejawat, tapi mungkin sekarang levelnya sama kali ya, buktinya teman sejawat gitu ya. 아이가 나쁜 행동을 하는 것을 보면 gitu. Kalau melihat anak-anak melakukan tindakan tidak baik, saya merasa tanggung jawab sebagai guru gitu ya. Iya, jadi kalau melihat anaknya, ya orang tua juga gitu ya, ketika melihat anaknya tidak berperilaku baik, maka dia harus bertanggung jawab ya, bukan hanya merasa 책임을 느낀다 saja, tidak 책임을 줘야, 책임을 줘야
한다고 생각해줘야 한다고 생각한다 gitu. Itu. 제주도는 외국인들에게 유명한 관광지로서 큰 인기를 얻고 있다. 이 제주도 ini mendapat popularitas yang besar. Sebagai apa dia mendapatnya? Apakah sebagai kota pulau atau sebagai kota pemerintah atau sebagai apa? Oh, kualifikasinya adalah sebagai tempat wisata yang terkenal di antara orang asing. Ini tidak hanya Jeju, Balinen ya. Kita bisa ganti ini Balinen. Balinen 외국인들에게 유명한 관광지로서 큰 인기를 얻고 있다. gitu ya. 네, 좋습니다. 여러분 그렇게 어렵진 않아요. 그쵸? 이번에도. jadi saat memperkenalkan topik atau bentuk ini juga hmm, jadi maksudnya ya memang pakai enen sih 여러분 gitu kan ya. Disingkat jadi maksudnya jadi tidak rosong nggak apa-apa ya 여러분. Soalnya memang sering dihilangkan ya 여러분. Jadi ya boleh pakai roso, boleh pakai ro. Contohnya di sini 호랑이는 한국의 대표적인 동물로서 옛날 이야기에 자주 나온다. Jadi si harimau sering muncul di cerita zaman dahulu sebagai hewan yang mewakili Korea. Ini juga sama berarti 동물로서도 되고 동물로도 돼요. gitu ya 여러분 ya. Sekali lagi ya 여러분, perkataan ini diperhatikan menempel dengan eroso jika berakhiran konsonan. Waduh, saya lupa nih kata benda doang nih. Bentar ya 여러분 harus diperbaiki. Benda ber eh berakhiran konsonan plus eroso berakhiran vokal plus roso. Oke. Gitu ya. Oke, coba kita lihat sini. 동생이 옳지 않은 판단을 할 때는 jadi ketika adik menilai melakukan penilaian yang tidak benar, artinya dia menyimpulkan hal yang tidak benar, sebagai kakak, saya perlu menasehati. 그 선수가 경기 중에 si atlet itu tuh di tengah pertandingan 다친 것을 보고 어레전보드 좋아하는 팬으로서 마음이 oh, oke 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 ulang. Jadi saya merasa hati saya sakit gitu ya, terkikis gitu ya sebagai fan yang sudah menyukainya sejak dulu, sejak lama sekali. Kenapa sedih? Setelah melihat si atletnya itu terluka saat pertandingan gitu ya. 무궁화는 한국의 국화로서 옛날부터 한국인의 사랑을 받아왔다. Jadi mugunghwa ini, bunga mugung, sudah dan terus sampai sekarang mendapatkan cinta dari masyarakat Korea sejak dahulu sebagai bunga Korea, bunga negara dari negara Korea. Oke, ini juga teman-teman diperhatikan ya, pilih salah satu. Ya, yang terakhir adalah baik lagi nih pakai kata kerja, tapi saya rasa ini nggak kata kerja juga ya, bisa kata sifat karena ini artinya karena. Oke, kita lihat konteksnya. Jadi kayak karena besok ada ujian, jadi tidak boleh tidur larut malam hari ini, gitu ya Rabun. Ya sama aja kayak karena yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Rabun. Karena bahasa Indonesia itu hanya punya satu karena ya. Ya bagaimana? Karena si emeru ini memang digunakan untuk menyatakan alasan ya Rabun. Dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan alasan umumnya kita akan keluarkan karena. Nah, masalahnya semuanya karena dalam bahasa Indonesia. Selain karena ya paling gara-gara gitu kan ya. Tapi kan gara-gara dan karena itu sepertinya hanya dibedakan dengan formalkah, informalkah atau tuliskah, tulisan.
tuliskah, lisankah? Ini saya rasa kalau gara-gara ini menjadi lisan, kalau karena ini menjadi tulisan dan lisan pun bisa. Tapi untuk yang formal atau yang tulis biasanya digunakan karena daripada gara-gara gitu ya. Karena itu biasanya nempel dengan kata kerja ya Rabun. Nah, berarti kita terjemahkan dulu adanya, berarti ada itu kan ita menjadi it, lalu karenanya menjadi emeru. Di sini kalau berakhiran konsonan emeru, kalau vokal meru. Jadi ise meru gitu ya. Nail, nah di sini pakai nail, 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 ujian. 시험 이 있으므로 오늘 늦게 자면 안 돼, gitu ya. Karena obat ini menimbulkan efek samping. Yang menempel ini bukannya obat ini, tapi menimbulkan. Karena pemeru ini harus menempel dengan kata kerja. Berarti menimbulkan ini adalah eh, ita ya Rebun. Kebetulan kenapa ita? Karena menimbulkan efek samping ini bahasa Koreanya efek samping itu bucagyong. Bucagyong. Berarti menimbulkannya itu ita. Bucagyong ita. Berarti di sini bucagyong it semeru. Minumlah setelah berkonsultasi dengan dokter. Jadi 의사와 상담을 받고 드셔보세요. Nah, gitu ya Rabun ya. Ya Rabun, sebenarnya emeru itu memiliki persamaan dengan enika ya Rabun. Di mana biasanya kalimat belakangnya diikuti dengan perintah atau larangan atau ajakan. Tidak boleh nih ya Rabun, ya kan? Jadi kalimat setelah kalimat yang menempel dengan tata bahasa emero, kalimat berikutnya berarti kalimat akibat ya. Ini kan sebab. Ini kalimat sebab, ini kalimat akibat. Kalimat akibatnya umumnya bisa diikuti dengan larangan, ya kan? Myon, andeda, gitu ya Rabun. Atau perintah, seo. Gitu ya Rabun. Nah, ini juga satu lagi pakailah. Berarti ini juga seo. Karena memang nikah pun belakangnya diikuti dengan perintah, ajakan, dan larangan. Namun yang membedakan antara emeru sama nikah ini untuk digunakan lisan, kalau emeru digunakan untuk tulisan atau yang sifatnya formal gitu ya Rabun. Jadi di sini bucagyong이 있으므로 tadi sudah ya. Karena cuacanya dingin berarti dingin. Nah, dingin itu kan 춥다 여러분. 춥다. Nah, ini karena dia harus pakaikan konsonan kah vokal kah ya Rabun. Cupta ini kena peraturan kata kerja tidak beraturan biep ya. Jadi sebelum ditambahkan si emeru, ya Rabun harus diganti menjadi u dulu. Nah, karena u berarti pakainya sudah pasti yang vokal, yang emeru. Berarti cuumeru gitu ya. cuumeru. 나갈 때 따뜻한 옷을 입고 가세요 atau 입으세요. Itu ya, Rabun. Jadi dia menempel dengan kata sifat atau kerja digunakan saat menyatakan alasan atau dasar dari pernyataan yang mengikuti baik tentang tindakan ataupun ya bilang aja lah ya Rabun untuk alasan lah gitu ya. 비 오는 날에 밤에 운전하는 것은 위험하므로 안 하는 것이 좋다. Nah, ya Rabun, bedanya dengan nikah memang sebenarnya ya Rabun karena ini kan bahasa tulis ya bahasa formal. Jadi larangan yang digunakan bersamaan dengan amru itu biasanya pakainya nengosi chota ya Rabun gitu, bukannya ji maseo atau larangan yang dipakai untuk larangan bahasa tulis bahasa lisan gitu ya. Kan jimaseo ini kan bahasa larangan larangan untuk lisan ya Rabun. Mau mion andeo ini adalah larangan untuk lisan. Terus apa lagi? Momohaseo ini kan juga perintah untuk lisan. Nah, perintah untuk lisannya jihaseo itu perintah tulisnya menjadi nengosi chota.
Makanya si meru ini nanti akan banyak digunakan ya Rabun ketika ya Rabun menjawab topik nomor 54. Topik nomor 54 itu kan tulisan argumentasi ya Rabun ya, argumen. Ya Rabun berargumen berarti bisa melarang, bisa merintah dong. Cuman tidak mungkin dalam bahasa tulis itu digunakan aoyo karena ini adalah bahasa lisan. Nah, untuk melarangnya atau merintahnya, teman-teman harus mengganti si hasil itu menjadi negosi jota gitu ya. Misalnya, anggaplah kalimat ini merupakan salah satu kalimat di dalam tulisan argumentasi kita, yang mana teman-teman ingin menyatakan bahwa eh, mm, menyetir di malam hari itu sangat berbahaya gitu. Jadi usahakan ketika keluar kota menyetirlah hanya di pagi hari, malamnya ya istirahatlah di rest area atau misalnya menginaplah di hotel dulu gitu kan ya. Kenapa demikian? Karena menyetir di malam hari ketika terutama ketika pada saat hujan itu sebaiknya tidak dilakukan gitu loh. Kenapa? Karena bahagia karena bahaya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa diganti dengan 비 오는 날 밤에 운전하는 것은 위험하니까 하지 마세요. Itu kalau ngomong ya. Kalau ngomong 비 오는 날 밤에 운전하는 것은 위험하니까 haji maseyo. Nah, nikahnya karena ini merupakan bahasa tulis yang kita sampaikan di tulisan argumen, maka maka nikahnya diganti menjadi meru, lalu jimaseyo-nya diganti menjadi nengosi 좋다 gitu. Contoh lagi ya. 지나친 음주는 건강에 안 좋음으로 비해야 한다. Nah, ini juga melarangnya myeon anden aja ya Rabun jangan eh apa namanya? Pihamyeon an 된다 gitu ya. Oh, jadi ini kan artinya menghindari ya, menghindari berarti kalau misalnya melarangnya yaitu 담배를 피우면 안 된다 gitu ya. Salah ya Rabun. Umju itu kan alkohol ya. Berarti kalau melarangnya 마시면 안 된다 gitu ya. 마시면 안 돼요 gitu ya. 마시면 안 돼요. Ini kalau dipakai nikah menjadi 지나친 음주는 건강에 안 좋으니까 마시면 안 돼요. 마시지 마세요 gitu kan ya. Tapi kita nggak bisa pakai 마시지 마세요 karena ini merupakan bahasa tulis yang mungkin lagi disampaikan dalam sebuah tulisan argumen gitu ya Rabun atau sebuah tulisan yang mendeskripsikan bahaya minum-minuman. Maka di sini harus digunakan harus diganti nikahnya menjadi emeru, mion andeo jimaseo diganti dengan bahasa lain yang menggunakan yang tanpa menggunakan minum tapi memiliki makna yang sama. Misalnya berarti pihea handa harus dihindari gitu kan. Kalau di sini kan tidak boleh diminum, ya tidak boleh diminum, jangan diminum, diparafrasikan dengan harus dihindari gitu ya. 여름철에 음식이 쉽게 상하므로 반드시 냉장고에 목연해야 한다. 여름철에는 음식이 쉽게 상하니까 atau 상하니 냉장고 misalnya 밖에서 misal di luar ya, 밖에서 보관하지 마세요 gitu. Berarti harus di dalam kulkas. 나는 아직 학생이므로 ya kalau misalnya dia dengan kata benda ya walaupun dengan kata benda masih ada lagi ya lupa saya di sini. Kalau kata benda berarti pakainya imeru kalau konsonan, meru kalau vokal gitu ya. Berarti 나는 아직 학생이므로 다른 일에 신경 쓰긴다기보다는 공부 집중하는 것이 더 중요하다. karena 나는 아직 학생이니까 다른 일에 신경 쓰기보다는 쓴다기보다는 집중하는 것이 좋다. 초콜릿은 강아지에게 안 좋은 음식이니까 강아지 먹지 않도록 조심해야 한다. 강아지가 먹으면 안 된다. 먹지 않게 잘 살펴야 한다 gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Rabun ya. Nih, jadi kurang lebih perkataannya, di sini saya sudah masukkan dengan yang kata benda ya Rabun ya. Kalau konsonan pakai emeru, ini malah saya kurangi kata kerja kata sifat ya. Tadi kan wihomhada itu kan kata sifat ya Rabun. Jadi saya harus tambahkan nih kata kerja atau kata sifat. Kata kerja atau kata
sifat gitu ya. Kerja atau kata sifat. 네, 좋습니다. Oke, kalau kon benda berarti imeru, imeru. Gimana sih? Aksen imeru. Kalau copy paste begini nih ya, Rabun. Bentar ya, Rabun. Kalau vokal berarti imeru saja. Hakyo meru, hakyo imeru. Ande. Hakyo kayaknya sama deh ya, Rabun. Nanti saya cek lagi ya, Rabun. Kayaknya hakyo imeru tetap dia pakainya imeru. Kalau hakyo meru cuma iseng ya. Oke, ini kurang lebih adalah daftar perbedaan bagaimana Aoso berbeda dengan Nika dan Kitemune dan bagaimana ketiganya ini berbeda dengan Meru. Teman-teman bisa lihat langsung di sini secara fungsi sama karena secara arti sama ya artinya karena. Tapi kalau Aoso itu memang objektif karena untuk menyatakan alasan karena saya sakit itu pakainya apa so bukan apa nikah. Alasan diri itu berarti kan objektif punya diri sendiri ya Robun. Nah, itu pakainya karena. Nah, kalau di faktual di sini biasanya hal-hal yang umum, misalnya karena hujan karena hujan tanah basah. Itu kan yang faktual ya Rabun ya. Yang saat itu terjadi gitu kan. Kemudian ini digunakan dalam konteks yang lisan dari segi genrenya atau dari register itu maksudnya adalah aturan penggunaan si bahasa itu formalkah, informalkah, bahasa tuliskah, bahasa lisankah gitu ya Rabun. Nah, secara register bahasanya dia adalah bahasa lisan. Kalau nikah ini bahasa lisan dan tulis informal ya Rabun ya. Ya, jadi tulis informal itu misalnya dalam surat gitu kan ya. Dalam surat profesor karena hari ini libur, bolehkah profesor datang besok gitu ya. Maksudnya ya tulisnya tulis informal, bukan tulis formal itu maksudnya seperti aturan, undang-undang, peraturan apa namanya, peraturan perusahaan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau Kitemune itu tulisan dan lisan gitu ya. Lisannya biasanya lisan netral di sini maksudnya adalah lisan yang digunakan dalam bentuk formal ya Rabun. Biasanya ketika kita pidato kita menyampaikan karenanya pakai si Kitemune, tapi teman-teman mungkin akan lebih sering melihatnya dalam bentuk tulis gitu ya. Nah, kalau Omeru itu memang ini tulis formal saja ya Rabun. Dia hanya ada banyak di tulis. Makanya ketika nanti teman-teman nulis nomor 54, karena ini adalah yang diminta tulisannya, gaya bahasa atau register tulis, maka ketika teman-teman sedang berargumen untuk menyatakan, jangan membakar hutan. Nah, jangannya itu harus diganti dengan ji 아는 곳을 gitu, ji 아는 곳이 좋다 gitu ya. Ji 아는 곳이 좋다 gitu. Nah, kenapa jangan? Karena ini gitu kan. Karena tumbuhan dan hewan akan punah gitu kan ya. 동물과 식물이 명절될 수 있으므로 어, hutan 나무들을 베지 않는 곳이 좋다. Jangan pakai yang harus aja. 음, 나무를 지켜야 한다. 나무를 심어야 한다 gitu ya Rabun. 나무를 보호해야 한다 gitu ya. Jadi harus tadi seperti tadi 동물과 식물이 명절될 수 있으므로 karena bisa punah 될 수 있으므로 나무를 지켜야 한다. 나무를 보호해야 한다 gitu ya. 나무를 사용해서는 안 된다 gitu ya. 네, 좋습니다, 여러분. Kita lihat ya. 가을이 되면 시원해지고 날씨도 좋으므로 야외 활동을 하는 사람들이 많다 gitu. Jadi kalau sudah musim gugur eh, mulai sejuk gitu kan cuaca juga bagus gitu. Jadi karena kalau sudah musim gugur eh, apa namanya udara menjadi sejuk, cuaca pun bagus, banyak orang jadi orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang melakukan kegiatan di luar banyak. Lee Yong-hwa는 film ini karena film ini eh, banyak muncul adegan yang menyeramkan sebaiknya nah ini ya Rabun, ini kan masih boji maseo ya kan boji aning gosi cota. Ini kan sebenarnya boji maseo mau melarang kan? Tapi larangnya nggak boleh pakai ji maseo karena meru itu hanya dipakai untuk bahasa tulis. Jadi ketika menyebutkan alasan untuk melarang, maka larangannya jangan ji maseo tapi ji aning gosi cota. Noyak jana imsan bunan boji aning gosi cota. Jadi sebaiknya tidak gitu atau jangan
si orang tua dan ibu hamil ini menonton. 무궁화는 꽃이 100일 동안 계속 피마로 karena mugunghwa itu terus-menerus mekar selama 100 hari bunganya, akhirnya menjadi, memiliki nama yang bermakna tanpa ujung atau tanpa batas gitu ya. Saya rasa cukup ya Rabun bisa mengerti. Kalau misalnya masih kurang mengerti, ada pertanyaan ya silakan lewat, WA saja ya Rabun ya. Silakan dipilih teman-teman. Oke. Oke, saya akhiri video untuk ini sampai di sini. 감사합니다.